Halo semuanya, kembali lagi bersama gue CRY dan terima kasih telah ingin menonton video ini. Dan sesuai judul saja, yang ingin gue sampaikan di sini adalah tentang bagaimana prediksi gue untuk anime High School DxD season kelima. Jadi seperti yang kita ketahui, ini anime sudah berjalan selama 4 season, yang dimana season pertamanya itu sudah rilis sejak tahun 2012. Atau bisa dibilang itu cikal bakal gue nonton anime, yaitu gara-gara kata opai. Dan anime inilah yang membuat gue jadi wibu sampai sekarang. Jadi hitung aja tuh, 2012 sampai sekarang 8 tahun gue sudah mengoleksi hampir 3000 judul anime. Bagi yang kagak percaya bisa langsung aja ke rumah gue tuh, mau ambil sampai habis juga silahkan gitu, asal siapkan hard disk saja, karena anime gue itu semuanya BD, Blu-ray, nggak ada 360 ya. Oke, gue di sini bukan niat buat pamer, tapi di sini gue hanya ingin ngasih tahu apakah High School DxD season kelima itu rilis. Thumbnail dan judul sudah menjelaskan. Gua 100% bilang iya gitu. 100% gua akan bilang bahwa anime ini tuh bakal rilis. Tapi sebelum gua ngasih tahu alasannya itu apa, kita tilik dulu tentang anime ini secara waktu perilisan. Di sini gua sudah lihat semua data dari anime High School DxD. Season 1 itu tayang 2012, season 2 itu tayang 2013, selisihnya setahun. Season 3 itu tayang 2015, selisihnya 2 tahun. Season 4 itu tayang 2018. Artinya apa? Selisihnya 3 tahun. Artinya season 5 itu kemungkinan besar rilis tahun 2022 untuk selisih 4 tahun. Kenapa lu pakai konsep kayak gitu, Bang? Kenapa harus selisih-selisih? Apa itu cuman kebetulan? Gua menganggap itu memang kayak kerasa kebetulan aja. Season 1 kedua setahun, 2 ketiga 2, 3 keempat 3, jadi 4 kelima bakal 4. Ya, gue akan berpikir seperti itu. Tapi, percaya atau enggak, ini pasti akan dilanjutkan. Kenapa? Mereka mengadaptasi di season 4 itu adalah novel 9 sama 10, seperti yang sudah dituliskan di background dari My Anime List ya. Cuma perlu 2 jilid novel aja, mereka bisa membuat satu season anime. Itu menurut gue sebuah hal yang luar biasa. Padat sekali. Kenapa harus dipadatkan? Karena lanjutan dari novel 10 atau 11, 12, 13 itu udah ceritanya seru banget, sumpah seru. Gua kalau jadi produsernya, kalau misalnya ingin anime itu nggak gua lanjutin atau nggak gua produksi ulang, gua bakal skip jilid 9 sama 10. Gua bakal langsung jilid belasan yang sudah pasti ceritanya seru dan yang sudah pasti nanti para penggemar bakal puas. Tapi puas karena cerita, tapi bagi mereka yang pembaca novelnya bakal kecewa. Kenapa ini di skip? Tapi di samping mereka kecewa, mereka juga puas karena yang diadaptasi malah yang lebih bagus, yaitu bagian-bagian serunya. Nah, apa yang terjadi jika yang diadaptasi itu adalah sesuatu yang nggak seseru dari jilid belasan? Yap, kalau misalnya nggak seseru jilid belasan aja diadaptasi atau diproduksi animenya, apalagi nanti yang serunya, yaitu di jilid belasan dari novelnya, sudah jelas pasti anime ini bakal dilanjutkan. Jadi yang jadi pertanyaan itu adalah kapan anime ini dilanjutkan. Kalau kita melihat dari aritmatika, masya Allah ketinggian ilmunya. Dari tadi cocok logi yang kita bahas. Artinya adalah anime ini tuh bakal tayang tahun 2022. Apakah mungkin tahun 2022? Ya, itu sudah menjadi hal yang sangat bisa kita terima. Karena apa? Karena kita tahu sendiri anime ini tuh pertama adalah pindah studio. Sebelumnya studionya adalah TNK season 1, season 1, 2, season 2 ya. Dan 3 itu semuanya adalah TNK dengan lisensor yaitu Funimation. Kemudian season 4 itu dia masih ya lisensornya Funimation. Studionya berubah Passion. Kenapa? Karena TNK itu kayaknya, kalau gue boleh jujur ya, anime-animenya tuh yang terkenal cuma High School DxD yang gue tahu. Emang mereka membuat banyak anime dengan genre ecchi ya, cuman nggak sepopuler itu. High School DxD itu sangat populer, cuman desainnya itu terlalu tua. Oke lah, lu mau bilang salah satu hal gini, gue lebih demen desain atau animasi anime season 1 sampai 3. Itu karena lu belum terbiasa dengan anime season terbarunya. Season terbarunya itu lebih futuristik, lebih moe. Dia mengikuti perkembangan zaman. Dan itulah yang penting dalam namanya persaingan anime saat ini. Kita tuh nggak bisa terus-terusan bersaing di desain yang sama. Contoh lah One Piece, lu bandingin aja Nami di awal episode sama Nami yang sekarang di episode 900-an.
desainnya berubah. Iya, berubah. Emang komiknya berubah, jelas. Anda itu baca lagi chapter 1 sampai 900, lalu baca ulang. Kalau udah chapter 900 ya 900-an, baca ulang. Pasti Anda mengira, kok chapter satunya gambarnya jelek banget ya? Pasti Anda akan berpikir kayak gitu. Itu kenapa? Itu karena persaingan perang dari segi kualitas gitu. Itu yang harus Anda kasih tahu. Anda ketahui. Dan di sini gue akan ngasih tahu bahwa anime dari High School DxD ini dipastikan akan tayang season kelimanya. Gue 100% menjamin ya. Kalian boleh nanti ngawur lubang gini-gini, bebas aja gitu. Itu pendapat masing-masing. Soalnya di sini gue pendapatnya tuh pakai apa yang bisa gue tangkep gitu loh. Contoh aja banyak loh anime-anime yang seru-serunya itu malah cepet-cepet dihabisin. Contohnya Oregairo itu sisa berapa jilid gitu, malah dijadikan satu season kan. Itu aku yakin ya produsernya itu males banget lanjutin gitu. Lalu lihatlah tuh Mahoka no Retousei, karena dia lagi di puncak lagi dari ketenaran popularitas, dibikin season 2. Railgun series, Aru series itu juga lagi di puncak popularitas, dibikin juga season terbarunya. Jadi kita ngelihat itu adalah dari sumber adaptasinya, novel atau komiknya itu mendapatkan popularitas nggak. Kalau sudah di puncak popularitas, nggak ada alasan untuk kita tidak melanjutkan animenya. Contoh animenya bagus yang nggak dilanjutkan, Hataraku Mau Sama, itu animenya bagus. Tapi lanjutan dari animenya tuh di novel nggak seru lagi, sama seperti Sakurazo no Pet no Kanojo. Itu animenya bagus, tapi lanjutan dari animenya itu di novel udah nggak seru lagi. Jadi ngapain dilanjutkan kalau cuman bikin penontonnya pada kecewa. Lihat itu Sao itu emang penontonnya berkurang, nggak kayak hype yang di awal itu, Sao semuanya cosplayer Kirito kan, jadi cheater semua. Sekarang Sao tetap populer kan? Kenapa? Karena loyalitas dari mereka yang baca novelnya tuh bagus. Lu aja yang suka nyindir fanboynya gitu ya, nyindir doang. Emang kenyataannya Sword Art Online itu novelnya bagus, makanya animenya lanjut. Yang nggak suka mah cuman lu doang yang ada di Indonesia. Mereka yang di Amerika, yang di Eropa, apalagi di Jepang itu suka banget ya, bisa dipahamin ya. Karena teman-teman itu mungkin tontonannya itu ya sebatas Uzaki, lalu Kanojo Karishimas, yang kayak gitu mah di musim ini mah beda kasta ya bro. Oke, itulah perbedaan kasta. Jadi di sini karena gue sudah bacot-bacot panjang lebar sebagai wibu profesional yang juga beredukasi tinggi, gue akan beri beberapa kesimpulan tentang anime High School DxD. Kenapa gue bilang anime ini akan lanjutkan ke season 5, dan itu gue bilang 90%. Mau bilang 100 tapi nggak boleh ya. Pertama adalah lanjutannya klimaksnya adalah seru. Jadi kalau misalnya dibikin lagi season terbarunya, itu ceritanya ada di seru-serunya gitu, nggak mungkin gak diadaptasi. Yang kedua, dari season 1 sampai 4 pemodalnya sama, lisensornya sama ya, lisensor sama. Di sini kita mengetahui dari season 1 sampai season 4 Funimation tetap menjadi lisensor, yang artinya adalah mereka konsisten dengan adaptasi dari anime ini. Yang ketiga, Akeno. Nah, ini nih yang paling penting. Kalian tahu nggak siapa waifu pertama saya? Akeno Himejima. No debat, data valid waifu terbaik setelah Kosaki Onodera dan juga Rem. Ya, biarpun sebenarnya gue nyari-nyari waifu, dan Yukinon itu nggak banget jadi waifu sebenarnya. Ini adalah 3 alasannya. Pertama adalah karakter-karakter mereka tuh nilai jualnya tinggi loh, apalagi Akeno ya. Pokoknya Akeno tuh the best lah ya, nggak usah dibahas lagi, oke? Jadi itu saja yang bisa gue sampaikan ke teman-teman. Semoga teman-teman itu suka dengan apa yang gue sampaikan. Dan kalau kagak suka ya nggak apa-apa lah. Kita harus berbeda. Kalau sama mulu ntar lu bakal bilang jangan-jangan kita jodoh lagi. Ya kagak lah ya, kecuali ente cewek, nggak masalah, gue siap. Tapi kalau ente cowok ngegay, wah kita tampol-tampolan. Oke, itu aja yang bisa gue berikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman suka. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian dukung terus anime-anime. Dan kalau kalian gak suka, ya tetap dukung aja sih. Jangan sampai gak dukung. Oke, itu adalah lawakan dari gue. I'm CRY and see you next time.